Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Sekolah Supranatural Online. Kita akan belajar di 8 materi, yaitu materi pertama Kasukman, yaitu potensi diri. Yang kedua, ramal tarot ataupun remi. Yang ketiga, kita belajar tentang aura. Yang keempat, kita belajar deteksi dan pengisian energi. Yang kelima, pengobatan tradisional. Yang keenam, kita akan bicara tentang makhluk astral beserta isinya, ya kan? Yang ketujuh, kita belajar tentang mata batin dan indera keenam. Yang kedelapan, tentunya kita harus membersihkan diri dengan ruwatan. Materi yang pertama adalah kasukman atau potensi diri. Kita akan menggali bahwa seorang supranaturalis itu apa yang harus dipotensikan. Kenapa saya bilang ini hal yang penting? Kasukman itu adalah kita membedah kekuatan dari diri kita sendiri. Kita akan belajar 5 sukma yang ada dalam diri kita. 1 sukma sejati, 2 guru sejati, 3 pangeran sejati, keempat sukma kawakas, dan kelima sukma purpo. Ini apa sebetulnya? Tentunya dalam tubuh kita ini ada beberapa unsur, yaitu kita mengenal bahwa tubuh kita ini ada roh, ya kan, atau jiwa. Itu apa? Itu sifatnya hanya pada saat kita hidup dia ada, dan pada saat mati tentunya dia sudah kembali kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa kita ada tubuh, yaitu raga jasmani kita, semua yang bisa dilihat dari fisik kita. Dan yang ketiga, bahwa kita ada sukma, ya kan? Sukma itu apa sih? Sukma itu adalah kehendak dalam diri kita. Itu dimana kita mempunyai hati nurani, budi pekerti, perasaan, akal pikiran, dan perilaku kita. Jadi kita nanti akan membedah itu. Seperti apa sebetulnya sukma-sukma yang ada dalam kasukman ini? Apakah sukma ini nanti bisa kita optimalkan ataupun bisa kita maksimalkan? Sangat bisa. Kenapa saya bilang sangat bisa? Setiap sukma ini tidak sendiri-sendiri, tapi menjadi satu kesatuan utuh. Kenapa? Satu kesatuan utuh. Sukma sejati ini adalah apa? Sesuatu yang lugu, sesuatu yang luhur, milik kita sendiri yang tidak pernah bohong, ya kan? Dia sebagai pusat spiritual kita. Dia pusat dari semua energi kita, ya kan? Itu sukma sejati. Guru sejati apa? Guru sejati adalah moral, ya kan, yang sangat mempengaruhi keberanian kita, mempengaruhi semangat kita, ya kan. Nah, ini untuk apa? Untuk kita bisa ini secara fisik, ego kita itu seperti apa? Mengobarkan semangat yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Pangeran sejati itu adalah perasaan, emosional, ya kan, dimana kita mempunyai perasaan perhatian kepada sesama, perhatian yang halus, yang yang tidak bisa lepas dalam diri kita. Itu. Sukma kawakas itu apa? Itu bagaimana kita mendapat petunjuk dari Tuhan, ya kan? Petunjuk dari Tuhan yang nama seperti cita-cita, keinginan, ilham, dan sebagainya. Itu nanti kita belajar di sukma kawakas. Sukma purpo apa? Kenyataan setelah kita dapat petunjuk dari Tuhan ini, nanti apa yang akan, tindakan apa yang kita lakukan. Jadi lebih ke dalam penyelesaian satu masalah kehidupan kita. Jadi kelima unsur ini tidak berdiri sendiri, tapi menjadi satu kesatuan.
Bagaimana satu kesatuan ini menjadi satu potensi yang besar, satu potensi yang bisa kita optimalkan. Tentunya hal ini tidak lepas dari satu, yaitu namanya meditasi. Meditasi ini untuk apa? Meditasi ini untuk benar-benar membulatkan sukma-sukma yang ada dalam diri kita. Meditasi ini sebagai penyeimbang antara sukma-sukma yang ada. Oke, jadi dari potensi yang ada ini, dari semua sukma yang ada ini akan terpancar getaran dan warna yang berbeda-beda. Contohnya dari sukma sejati kita akan belajar potensikan warna biru. Sukma guru sejati kita akan menemukan potensi warna merah. Pangeran sejati kita menemukan warna hijau, sukma kawekas kita menemukan warna kuning, dan sukma purba kita menemukan warna putih. Ini untuk apa? Semua yang berada dalam simpul-simpul roh ini nanti akan bisa terpancar dan bisa menjadi satu kekuatan kita untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Oke, tentunya silahkan kita pelajari satu persatu. Latihan ilmu Sabdo Jati yang pertama. Sukma sejati. Berikut hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing dan dilindungi selama proses berlangsung. Kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani. Gunakan pakaian yang longgar. Usahakan rileks selama mengikuti proses. Niatkan dan ikuti petunjuk dengan benar. Jika sudah siap, silahkan lakukan pose seperti contoh. Posisi kaki membentuk huruf U dengan jarak sejengkal. Posisi tangan berada di depan dada dan tidak bersentuhan. Keraskan kedua tangan. Tangan kanan mendorong ke kiri, begitu juga sebaliknya. Jika belum keras, berarti belum sempurna. Keraskan lagi. Pejamkan kedua mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna biru di bawah pusar. Kemudian, ucapkan kata kunci pembuka. Sukma sejati, keluarlah. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna biru di bawah pusar. Atur nafas. Rileks. Rasakan adanya energi hangat keluar dari bawah pusar. Biarkan energi tersebut naik ke atas. Dan keluarkan melalui ubun-ubun. Selama proses berlangsung, tangan dan tubuh akan bergerak dengan sendirinya. Biarkan bergerak, jangan ditahan. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Sukma sejati, kembalilah. Tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Setelah melakukan latihan, dibutuhkan penyempurnaan melalui meditasi.
Sebelum memulai, kondisi tubuh harus sehat jasmani dan rohani. Sadar 100% mengerti apa yang akan dilakukan, dan bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan meditasi. Selama proses, diharapkan untuk mengatur nafas yang masuk dan keluar lewat lubang hidung kita. Hal tersebut membantu kita untuk tetap rileks. Namun perlu diingat, kita tidak sedang melatih pernafasan, melainkan meditasi. Silahkan meniru pose seperti contoh untuk memulai. Posisi kaki duduk bersila. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Kedua tangan tertumpu di atas lutut kaki. Telapak tangan dalam keadaan terbuka. Pejamkan mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Penting untuk diingat saat menjalani proses. Apabila melihat alam gaib, astral, maupun makhluk gaib, agar tidak tergoda oleh halusinasi maupun gangguan dari makhluk jahat. Oleh karena itu, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berpasrah diri terhadap segala kemungkinan yang ada. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup dan mati saya, yang saya sembah dan saya agungkan. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Mohon berkah, sehat walafiat, kuat, selamat dunia akhirat. Mohon keluarlah, sukma sejati. Konsentrasi. Temukan dan lihat cahaya warna biru di bawah pusar. Atur nafas. Rileks. Rasakan energi panas di bawah pusar. Kemudian naikkan terus. Dan keluarkan melalui ubun-ubun. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Sukma sejati, kembalilah. Tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Latihan Sabdo Jati yang kedua. Guru Sejati. Berikut hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing dan dilindungi selama proses berlangsung. Kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani. Gunakan pakaian yang longgar. Usahakan rileks selama mengikuti proses.
Niatkan dan ikuti petunjuk dengan benar. Jika sudah siap, silahkan lakukan pose seperti contoh. Posisi kaki membentuk huruf G. Kaki kiri berada di depan kaki kanan. Rentangkan tangan sekuat tenaga. Keraskan. Jika belum keras, berarti belum sempurna. Keraskan lagi. Pejamkan kedua mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna merah di pusar. Kemudian, ucapkan kata kunci pembuka. Guru sejati. Keluarlah. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna merah di bagian pusar. Atur nafas. Rileks. Rasakan adanya energi panas yang ada di pusar. Biarkan energi tersebut naik ke atas. Dan keluarkan melalui ubun-ubun. Selama proses berlangsung, tangan dan tubuh akan bergerak dengan sendirinya. Biarkan bergerak. Jangan ditahan. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Guru sejati, kembalilah. Tangan kiri memegang dada sebelah kanan. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Setelah melakukan latihan, dibutuhkan penyempurnaan melalui meditasi. Sebelum memulai, kondisi tubuh harus sehat jasmani dan rohani. Sadar 100% mengerti apa yang akan dilakukan, dan bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan meditasi. Selama proses, diharapkan untuk mengatur nafas yang masuk dan keluar lewat lubang hidung kita. Hal tersebut membantu kita untuk tetap rileks. Namun perlu diingat, kita tidak sedang melatih pernafasan, melainkan meditasi. Silahkan meniru pose seperti contoh untuk memulai. Posisi kaki duduk bersila. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Kedua tangan tertumpu di atas lutut kaki. Telapak tangan dalam keadaan terbuka. Pejamkan mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Penting untuk diingat saat menjalani proses. Apabila melihat alam gaib, abstral, maupun makhluk gaib, agar tidak tergoda oleh halusinasi maupun gangguan dari makhluk jahat. Oleh karena itu, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berpasrah diri terhadap segala kemungkinan yang ada.
Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup dan mati saya, yang saya sembah dan saya agungkan. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Mohon berkah, sehat walafiat, kuat, selamat dunia akhirat. Mohon keluarlah, guru sejati. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna merah di bagian pusar. Atur nafas. Rileks. Rasakan adanya energi panas di bagian pusar. Biarkan energi tersebut naik ke atas dan keluarkan melalui ubun-ubun. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Guru sejati, kembalilah. Tangan kiri memegang dada sebelah kanan. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Latihan Sabdo Jati yang ketiga. Pangeran Sejati. Berikut hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing dan dilindungi selama proses berlangsung. Kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani. Gunakan pakaian yang longgar. Usahakan rileks selama mengikuti proses. Niatkan dan ikuti petunjuk dengan benar. Jika sudah siap, silahkan lakukan pose seperti contoh. Posisi kaki bersila. Kaki kanan bertumpu di atas kaki kiri. Kedua telapak tangan disatukan di depan dada. Jangan ditekan. Rileks. Pejamkan kedua mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna hijau di tengah dada. Kemudian, ucapkan kata kunci pembuka. Pangeran Sejati. Bersatulah pada jiwa ragaku. Lindungi semua sukmaku. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna hijau di tengah dada. Atur nafas. Rileks. Rasakan adanya energi sejuk yang menyebar di dada. Biarkan energi tersebut naik ke atas dan keluarkan melalui ubun-ubun. Selama proses berlangsung, tangan dan tubuh akan bergerak dengan sendirinya. Biarkan bergerak. Jangan ditahan.
Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Pangeran sejati, kembalilah. Tangan kanan mengusap dahi. Kemudian turun mengusap dada. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Setelah melakukan latihan, dibutuhkan penyempurnaan melalui meditasi. Sebelum memulai, kondisi tubuh harus sehat jasmani dan rohani. Sadar 100% mengerti apa yang akan dilakukan, dan bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan meditasi. Selama proses, diharapkan untuk mengatur nafas yang masuk dan keluar lewat lubang hidung kita. Hal tersebut membantu kita untuk tetap rileks. Namun perlu diingat, kita tidak sedang melatih pernafasan, melainkan meditasi. Silahkan meniru pose seperti contoh untuk memulai. Posisi kaki duduk bersila. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Kedua tangan tertumpu di atas lutut kaki. Telapak tangan dalam keadaan terbuka. Pejamkan mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Penting untuk diingat saat menjalani proses. Apabila melihat alam gaib, abstral, maupun makhluk gaib, agar tidak tergoda oleh halusinasi maupun gangguan dari makhluk jahat. Oleh karena itu, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berpasrah diri terhadap segala kemungkinan yang ada. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup dan mati saya, yang saya sembah dan saya agungkan. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Mohon berkah, sehat walafiat, kuat, selamat dunia akhirat. Mohon keluarlah Pangeran sejati. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna hijau di tengah dada. Atur nafas. Rileks. Rasakan adanya energi sejuk yang menyebar di dada. Biarkan energi tersebut naik ke atas. Dan keluarkan melalui ubun-ubun. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Pangeran sejati, kembalilah. Tangan kanan mengusap dahi. Kemudian turun mengusap dada. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Latihan Sabdo Jati yang keempat.
Sukma Kawekas. Berikut hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing dan dilindungi selama proses berlangsung. Kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani. Gunakan pakaian yang longgar. Usahakan rileks selama mengikuti proses. Niatkan dan ikuti petunjuk dengan benar. Jika sudah siap, silahkan lakukan pose seperti contoh. Posisi kaki kiri berada di depan, dan kaki kanan sebagai tumpuan. Posisi tangan kanan berada di depan dada. Keraskan. Jika belum keras, berarti belum sempurna. Keraskan lagi. Pejamkan mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna kuning di antara kedua alis mata. Kemudian, ucapkan kata kunci pembuka. Sukma Kawekas yang ada di dalam bayang-bayang. Bersatulah pada jiwa ragaku. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna kuning di antara kedua alis mata. Atur nafas. Rileks. Rasakan adanya energi dingin di kening. Biarkan energi tersebut naik ke atas. Dan keluarkan melalui ubun-ubun. Selama proses berlangsung, tangan dan tubuh akan bergerak dengan sendirinya. Biarkan bergerak. Jangan ditahan. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Sukma Kawekas, kembalilah. Telunjuk kanan menyentuh lantai. Kemudian, tempelkan di antara kedua alis. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Setelah melakukan latihan, dibutuhkan penyempurnaan melalui meditasi. Sebelum memulai, kondisi tubuh harus sehat jasmani dan rohani. Sadar 100% mengerti apa yang akan dilakukan, dan bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan meditasi. Selama proses, diharapkan untuk mengatur nafas yang masuk dan keluar lewat lubang hidung kita. Hal tersebut membantu kita untuk tetap rileks. Namun perlu diingat, kita tidak sedang melatih pernafasan, melainkan meditasi. Silahkan meniru pose seperti contoh untuk memulai. Posisi kaki duduk bersila. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Kedua tangan tertumpu di atas lutut kaki. Telapak tangan dalam keadaan terbuka. Pejamkan mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks.
Penting untuk diingat saat menjalani proses. Apabila melihat alam gaib, astral, maupun makhluk gaib, agar tidak tergoda oleh halusinasi maupun gangguan dari makhluk jahat. Oleh karena itu, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berpasrah diri terhadap segala kemungkinan yang ada. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup dan mati saya, yang saya sembah dan saya agungkan. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Mohon berkah, sehat walafiat, kuat, selamat dunia akhirat. Mohon keluarlah, Sukma Kawekas. Konsentrasi di antara kedua alis. Temukan dan lihat cahaya warna kuning. Atur nafas. Rileks. Rasakan energi dingin di antara kedua alis. Kemudian naikkan terus. Dan keluarkan melalui ubun-ubun. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Sukma Kawekas, kembalilah. Telunjuk kanan menyentuh lantai. Kemudian, tempelkan di antara kedua alis. Atur nafas. Setelah itu, bukalah mata secara perlahan. Latihan Sabdo Jati yang kelima. Sukma Purbo. Berikut hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing dan dilindungi selama proses berlangsung. Kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani. Gunakan pakaian yang longgar. Usahakan rileks selama mengikuti proses. Niatkan dan ikuti petunjuk dengan benar. Jika sudah siap, silahkan lakukan pose seperti contoh. Posisi kaki kanan berada di depan. Dan kaki kiri sebagai tumpuan. Posisi tangan kiri berada di depan dada. Keraskan. Jika belum keras, berarti belum sempurna. Keraskan lagi. Pejamkan kedua mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Konsentrasi. Temukan dan lihat warna putih perak di ubun-ubun kepala. Kemudian, ucapkan kata kunci pembuka. Sukma Purbo yang ada di luar bayang-bayang. Bersatulah. Jagalah jiwa ragaku. Konsentrasi. Lihat warna putih perak di ubun-ubun kepala. Atur nafas. Rileks.
Rasakan adanya energi panas di ubun-ubun. Keluarkan energi tersebut melalui ubun-ubun. Selama proses berlangsung, tangan dan tubuh akan bergerak dengan sendirinya. Biarkan bergerak, jangan ditahan. Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Sukma Purbo, kembalilah. Tangan kiri diletakkan di ubun-ubun kepala. Kemudian, usap turun hingga ke pusar. Atur nafas. Setelah itu, buka mata secara perlahan. Setelah melakukan latihan, dibutuhkan penyempurnaan melalui meditasi. Sebelum memulai, kondisi tubuh harus sehat jasmani dan rohani. Sadar 100% mengerti apa yang akan dilakukan, dan bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan meditasi. Selama proses, diharapkan untuk mengatur nafas yang masuk dan keluar lewat lubang hidung kita. Hal tersebut membantu kita untuk tetap rileks. Namun perlu diingat, kita tidak sedang melatih pernafasan, melainkan meditasi. Silahkan meniru pose seperti contoh untuk memulai. Posisi kaki duduk bersila. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Kedua tangan tertumpu di atas lutut kaki. Telapak tangan dalam keadaan terbuka. Pejamkan mata Anda. Atur nafas melalui hidung. Rileks. Penting untuk diingat saat menjalani proses. Apabila melihat alam gaib, abstral, maupun makhluk gaib, agar tidak tergoda oleh halusinasi maupun gangguan dari makhluk jahat. Oleh karena itu, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berpasrah diri terhadap segala kemungkinan yang ada. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup dan mati saya, yang saya sembah dan saya agungkan. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Mohon berkah, sehat walafiat, kuat, selamat dunia akhirat. Mohon keluarlah, Sukma Purbo. Konsentrasi. Temukan dan lihat cahaya warna putih perak di ubun-ubun kepala. Atur nafas. Rileks. Rasakan energi panas di bagian ubun-ubun kepala. Biarkan energi tersebut naik ke atas. Dan keluarkan melalui ubun-ubun.
Jika merasa sudah cukup, ucapkan kata kunci penutup. Sukma Purbo, kembalilah. Tangan kiri diletakkan di ubun-ubun kepala. Kemudian, usap turun hingga ke pusar. Atur nafas. Setelah itu, buka mata secara perlahan. Setelah Anda melakukan semua gerakan, getaran dan warna dari Sukmo Sejati, Guru Sejati, Pangeran Sejati, Sukmo Kawekas dan Sukmo Purbo, ini nanti apa yang akan kita optimalkan. Sebetulnya kasukman atau potensi diri kita sendiri ini adalah kita akan menggugah sedulur papat kelima pancer kita, ya kan? Sedulur papat kelima pancer kita itu apa sih sebetulnya? Itu adalah pendamping gaib kita, pendamping gaib kita sejati yang akan membantu kita untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Bagaimana cara mengoptimalkan sedulur papat kilmo pancer diri kita? Gitu kan. Kita tahu bahwa sedulur papat kilmo pancer saya tidak akan bahas di sini, tapi saya akan mengoptimalkan. Seperti apa sih pendamping gaib kita? Setelah Anda lakukan tadi, memang ada potensi-potensi ataupun yang kelebihan-kelebihan dari setiap sukmo itu. Contohnya, sebelum kita masuk ke ranah sukmo sedulur papat kilmo pancer, kita akan membahas kelebihan-kelebihan dari sukmo-sukmo tadi. Sukmo sejati, kita bisa mengobati diri kita sendiri, kita bisa mengetahui siapa diri kita, kita bisa mengetahui pendamping kita bisa mengetahui siapa diri kita dan leluhur kita, ya kan? Kalau guru sejati seperti apa? Guru sejati itu untuk semangat. Seperti apa sih kita ini di dunia ini? Pekerjaan kita seperti apa? Cocok enggak? Gitu kan? Seandainya kita saat ini sebagai spiritual, cocok enggak? Kalau kita sebagai pedagang, cocok enggak? Nah, itu yang akan dibedah di sini. Untuk kasus-kasus spiritual dengan guru sejati apa? Itu dengan puter giling. Puter giling itu apa? Mengembalikan rasa sayang, mengembalikan orang, mengembalikan barang, mengembalikan leluhur, pendamping gaib dan sebagainya. Kalau pangeran sejati fungsinya untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Tanpa ketenangan jiwa, tanpa ini, itu tidak mungkin itu nanti akan terjadi. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu pasti itu kan gitu. Pengasihan, ya kan? Rasa aura kita biar bagus itu dengan pangeran sejati. Sukmo Kawekas itu untuk apa? Itu untuk cita-cita. Untuk apa? Kita bisa mengoptimalkan kekuatan indera keenam kita, mata batin kita, penerawangan kita. Itu bisa kita optimalkan dengan Sukmo Kawekas. Kita mendapat petunjuk dari mana aja itu bisa dengan Sukmo Kawekas. Sukmo Purbo apa? Bisa kita pagerin diri kita, magerin orang, magerin rumah. Kita bisa magerin, ya kan, apa yang kita sudah punya. Sukmo Purbo juga apa? Sukmo Purbo juga untuk melindungi diri kita dari segala macam hal, tidak cuma masalah kesehatan, termasuk juga energi negatif. Oke? Kembali lagi tadi seperti apa sih sebetulnya sedulur papat kilmo pancer kita? Ya kan? Kita tahu bahwa kita pada saat lahir kita dimulai dengan air kawah, kakang kawah, ya kan? Ya, seorang Jawa menyebutnya kakang kawah di hari-hari sedulur papat kilmo pancer. Tapi kalau kita di kasukman ini kita hanya bicara sedulur papat kilmo pancer biar nyambung dengan kasukman kita. Kakang kawah itu air kawah kita. Di hari-hari begitu kita lahir ada hari-hari atau tempuni kita. Dulur papat itu kita akan tahu siapa pendamping kita, yaitu adalah diri kita sendiri yang namanya dari kecil, remaja, dewasa,
tua, ya kan? Kita akan melihat warna-warna dalam diri kita, kan? Warna merah, warna kuning, ya kan? Warna putih, yang satu warna hijau. Jadi kita akan bisa mengoptimalkan apa yang ada di diri kita. Orang bisa menyebutkannya juga sifat-sifat, ya kan? Silahkan, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan kasukman kita? Tentunya untuk mengaktifkan kasukman kita, selain dengan latihan gerakan, getaran, dan warna Sukmo Jati, Guru Jati, Pangeran Jati, Sukmo Kaukas, dan Sukmo Purba, kita akan belajar mengaktifkan sedulur papat Kinemo Pancer. Caranya bagaimana? Caranya pada saat kita meditasi, kita mencoba untuk memanggil sedulur papat Kinemo Pancer kita. Caranya semua, ya kan, tangan harus ditekuk, lidah atas ditekuk, ya kan, posisi meditasi, mata terpejam, nafas hidung tetap pada porsinya, tidak boleh bernafas dengan mulut, semua bernafas dengan hidung, ya kan. Setelah Anda merasa rileks, ya kan, fungsikan semuanya yang ada dalam tubuh Anda, jangan terpengaruh dengan alam gaib ataupun makhluk gaib. Konsentrasi aja sambil kita berdoa. Kalau kita muslim ya baca Al-Fatihah, kalau non muslim ya baca Rahayu 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 terus sambil ini. Setelah itu merasa rileks, rasakan sampai dada Anda terasa sesak. Ingat ya, dada Anda terasa sesak, jantung Anda terasa berdegup cepat sekali. Dada Anda terasa sesak, jantung Anda berdegup, ya kan? Tarik nafas pelan-pelan sampai ke bawah pusar. Setelah Anda merasakan itu, ya kan, tarik nafas. Setelah itu rasakan terus. Pada saat itu Anda akan merasakan semua sensasi yang ada dalam tubuh Anda. Bisa tangan, bisa kepala, bisa badan, bisa perut, bisa. Ini Anda akan merasakan sensasi. Bahkan Anda akan bisa melihat diri Anda sendiri. Ingat ya, Anda akan melihat diri Anda sendiri, bukan diri orang lain, ya kan? Gitu. Setelah itu begitu Anda merasakan sesak, tarik nafas di bawah, ya kan? Terus apa yang setelah tarik nafas di bawah, keluarkan lewat hidung Anda, ya kan? Terus kayak gitu, lakukan terus kayak gitu. Setelah Anda merasa cukup, ya kan, buka mata Anda pelan-pelan. Setelah itu tolong siapkan air putih 1 gelas biar nanti tidak merasa kering semuanya. Mungkin gitu ya, itu pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.